Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita? Amin, haleluya. Walaupun kita masih ibadah online di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan tetap menyertai kita setiap saat, amin. Mari kita satukan hati kita mau beribadah, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita supaya Tuhan hadir menjamah setiap kita. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Di hadirat-Mu kami datang Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau Yesus. Kami rendahkan diri kami ya Tuhan Yesus, kami rendahkan hati kami ya Bapa. Biarkanlah kemuliaan-Mu dinyatakan atas ibadah ini ya Tuhan Yesus. Jamah setiap kami ya Bapa. Jamah hati kami ya Tuhan Yesus. Layakan kami Tuhan untuk menerima urapan-Mu ya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Walaupun kadang kami tak tahu ya Tuhan Yesus hari esok seperti apa ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, jika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Yesus, kami tak perlu takut lagi ya Tuhan Yesus, karena Engkau menjamin setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Mari dengan bersungguh-sungguh kita pujikan lagu ini. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya
dadaku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Ya Tuhan, tangan-Mu selalu memegang setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami mau memuji-Mu, sebab Engkau baik Tuhan. Oh Yesus, Kau memegang setiap hidup kami. Kami tak pernah, sebab Kau kasih Tuhan. Oh hidup kami, oh Yesus, ku sembah. Haleluya, haleluya. Jua kasih Tuhan menjamah setiap kami. Oh haleluya, tempat ini. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ku mau memuji Yesus. Oh Jesus, haleluya. Kirara papash, kirara panamus. Haleluya, haleluya. Kami mau mengangkat pujian kami lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami Yesus, ini hati kami ya Bapa. Peganglah kami ya Tuhan Yesus di setiap pergumulan kami, di setiap masalah kami Yesus. Haleluya.
Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri terang, Yesus namanya. Pegang tangan kami Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawa kami Tuhan kepadamu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Katakan kudus, kudus Engkau Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Yes, Jesus. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Kau ajaib Yesus, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri terang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan,
hadirat-Nya memenuhi. Kudus nama-Mu, oh Lord Jesus. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri terang, Yesus namanya. Kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri terang, Yesus namanya, nama yang memberi terang, nama yang beri terang, Yesus namanya, nama yang beri terang, Yesus namanya. Ikut sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Yang percaya Allah dahsyat, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Shalom, saudara-saudari terkasih. Jemaat Jesus the Center Church di Bandung. Senang sekali bertemu kembali dengan saudara-saudari terkasih di Bandung. Bulan ini Bapak Gembala Pak Yohanes memberikan satu tema yang sangat menarik, yaitu muliakan Tuhan dengan tubuhmu dan hartamu. Kita pada saat ini akan belajar bersama-sama untuk memuliakan Tuhan dengan tubuhmu. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudari terkasih di Bandung, Jemaat Jesus the Center Church, di mana para jemaat ini Tuhan menempatkan Engkau sebagai pusat kehidupannya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pada hari ini Engkau hadir memimpin kami semua. Kami sama-sama akan belajar mengenai muliakan Tuhan dengan tubuh kami. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami oleh darah-Mu, sembunyikan kami di belakang salib-Mu Tuhan, sehingga kami bisa merendahkan hati mendengarkan firman, terutama menerimanya dengan hati yang terbuka, dan terlebih lagi kami akan melakukannya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Baik, saudara-saudari terkasih, kita akan belajar bersama-sama tentang memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Baik, kita buka Alkitab kita. Kita baca di Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Silakan saudara-saudari mempersiapkan dulu. Dibuka bisa lewat handphone atau ambil Alkitab. Baik, saya akan bacakan buat
saudara-saudari terkasih. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberi janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi, karena kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat terakhir, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sama-sama kita katakan, amin. Baik saudara-saudari terkasih, tadi dikatakan di ayat 26, satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Tapi puji Tuhan, di ayat 28, kita sebagai anak-anak Tuhan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa belajar memiliki hidup yang tidak tergoncangkan? Yaitu hidup di kerajaan Allah. Sekali lagi kita coba baca di ayat 28. Karena kita tidak menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan, nah ini saudara-saudari terkasih, kita harus beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Jadi tadi kita belajar bahwa bagaimana memiliki hidup yang tidak tergoncangkan, yaitu ada di ayat 28, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Sekali lagi kita katakan, kita harus beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara-saudari terkasih, ibadah itu apa ya? Itu yang harus kita pelajari yang pertama. Ibadah itu apa? Ternyata ibadah itu adalah kita mencari pemerintahan Yesus Kristus. Menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat hidup kita. Ini persis banget dengan nama daripada gereja di Bandung, yaitu Yesus The Center Church. Ternyata JTCC itu merupakan pengertian dari ibadah, di mana ibadah itu menempatkan Yesus sebagai pusat hidup kita. Yesus sebagai Raja, segala-galanya penguasa tunggal daripada hidup kita. Setelah kita tahu ibadah itu apa, nah bagaimana prakteknya sekarang? Nah, prakteknya ternyata adalah kita harus fokus kepada Kristus Yesus, berkenan di hadapannya. Nah, kita akan bisa belajar bagaimana ibadah itu di Roma 12 ayat 1 dan 2. Silahkan saudara-saudari untuk mempersiapkan lagi Alkitab, dibuka Alkitabnya atau di handphone. Saya tunggu sebentar. Silahkan. Baik, kalau sudah siap, saya akan bacakan buat saudara-saudari terkasih. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Sekali lagi, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah
kamu serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan sama-sama, amin. Jadi, saudara-saudari terkasih, bagaimana kita praktek ibadah? Yang pertama adalah sesuai dengan tema yang kita akan bahas hari ini adalah mempersembahkan tubuh. Pertanyaan akan muncul, kenapa tubuh bukan roh atau jiwa? Ternyata tubuh itu adalah seluruh keberadaan kita. Tubuh, jiwa, dan roh seluruh hidup kita. Dan kita tahu juga, kita belajar, mungkin Bapak Gembala juga pernah menyebutkan bahwa tubuh adalah kediaman Allah, tubuh Kristus. Saudara-saudari terkasih, mungkin ingat waktu peristiwa Paulus ya. Sebelumnya dia bernama Saulus yang menganiaya orang-orang Kristen. Tuhan Yesus pernah bertanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayai aku? Nah, di sini kita belajar bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Nah, pertanyaannya kenapa harus tubuh? Yang berikutnya adalah tubuh tidak selalu taat. Kalau roh itu penurut, tapi tubuh tidak selalu taat. Nah, ini masalahnya, saudara-saudari. Tubuh itu harus dipersembahkan terus-menerus sebagai korban yang hidup. Maksudnya apa? Mungkin kalau kita lihat di bangsa Israel kalau ke bait Allah, dia mau mempersembahkan korban, mereka hanya membawa uang. Karena di sana, di belakang daripada bait Allah, itu telah disediakan hewan-hewan untuk kurban. Nah, hewan-hewan itu terpilih yang paling baik, tidak ada sakit penyakit. Nah, korban-korban itu sebetulnya berbentuk hewan yang hidup, tapi hidup untuk mati, karena akan dikorbankan. Nah, di sini kita melihat bahwa kita yang masih hidup itu dipersembahkan untuk kemuliaannya. Jadi kita bukan milik kita lagi, kita dipersembahkan hanya untuk Tuhan. Di mana ayatnya? Mari kita lihat. Yang menyatakan bahwa kita bukan milik kita lagi, namun milik Tuhan. Saya akan bacakan di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Silakan saudara-saudari terkasih untuk mengambil lagi Alkitab, membuka handphone. Kita bisa sama-sama melihat 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saya tunggu sebentar. Silakan. Baik, kalau sudah saya akan bacakan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah? Maksud saya bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Nah, ini yang penting, saudara-saudari terkasih. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di sini jelas sekali, saudara-saudari terkasih, bahwa kita bukan milik kita lagi, namun milik Tuhan. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Nah, kita tahu juga bahwa, saudara terkasih, Roh Kudus diam di dalam diri kita. Oleh karena itu, kita harus kudus, fokus hanya kepada Tuhan. Hidup kita diperuntukkan untuk Tuhan. Dan Tuhan akan memakai tubuh kita untuk kemuliaannya. Bagaimana dalam praktek sehari-hari tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan?
Nah, saya dapat satu ayat yang sangat bagus. Kolose 3 ayat 17. Mari kita lihat kembali Alkitab. Saya tunggu saudara-saudari. Baik, kalau sudah, saya bacakan Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi, saudara-saudari terkasih, apapun yang kita lakukan dengan tubuh kita, baik perkataan, perbuatan, kita harus melakukannya dalam nama Yesus sambil mengucap syukur. Hanya kita melakukannya hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pertanyaan lagi, berapa lama, berapa sering kita mempersembahkan tubuh kita? Ternyata kita harus terus-menerus setiap hari, makin sering, makin beribadah. Nah, ini saudara-saudari terkasih, kita belajar bahwa ibadah adalah mempersembahkan tubuh kita. Yang berikutnya, kita belajar poin kedua. Setelah tadi satu, mempersembahkan tubuh kita. Nah, yang kedua itu ayat ada di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi poin kedua, saudara-saudari terkasih, yaitu pembaharuan akal budi. Maksudnya apa? Ternyata pembaharuan pikiran. Nah, di dalam kerajaan Allah itu harus selalu bertobat. Bertobat tentang apa? Bertobat tentang kalau ada prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bertobat adalah metanoia, berubah pikiran. Saudara-saudari terkasih, kita sadar bahwa di dalam pikiran itu ternyata ada pikiran di bawah sadar kita, yaitu pikiran-pikiran manusia lama. Seperti pikiran jahat, najis, egois, penuh luka, ketakutan, kebencian. Nah, ini semua kita harus buang. Kita singkirkan dengan pikiran Kristus. Bagaimana caranya? Kita harus mengizinkan Tuhan supaya bisa membongkar semua pikiran-pikiran lama, pikiran-pikiran kerajaan kegelapan, sehingga ada perubahan hidup. Hasilnya apa, saudara-saudari? Kita tidak akan sama lagi dengan dunia. Jika kita tidak berubah dengan bantuan Tuhan, kita tidak ada bedanya dengan orang dunia. Bahkan cenderung orang di luar bilang, kok sama ya orang Kristen dengan orang dunia? Apa yang perlu kita lakukan untuk pembaharuan pikiran ini? Kita harus tinggal terus di dalam hadirat-Nya. Kita serahkan hidup kita kepada siapa? Saudara-saudari terkasih? Wah, kayaknya ada yang jawab nih. Betul, kita serahkan ke Tuhan sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kuduslah nanti yang akan memimpin kita. Setiap hari kita minta pimpinan Roh Kudus dari pagi hari sampai malam, di mana setiap hari kita harus berada di hadirat-Nya. Begitu pikiran kegelapan atau pikiran kotor, kita harus singkirkan segera dengan bantuan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun kita, menunjukkan pikiran mana yang pikiran kejahatan atau pikiran Kristus. Pikiran yang sehari-hari mungkin kita sering mengalami gampang marah karena nggak ada perasaan aman atau takut dikritik. Akibatnya adalah stres, depresi, ketakutan, kepahitan,
ujung-ujungnya menjadi sakit-sakitan. Saya yakin saudara-saudari tidak mau mengalami sakit penyakit, stres, ketakutan. Oleh karena itu kita sama-sama belajar. Kita harus memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Prakteknya seperti apa? Kita baca Alkitab, kita saat teduh, hidup terus di dalam hadiratnya, minta pimpinan Roh Kudus sehingga setiap ada perubahan pikiran, kita segera harus singkirkan dengan firman-firman yang kita baca setiap hari. Itulah 2 poin Bapak Ibu untuk kita bisa beribadah dengan baik. Di mana akhir-akhir ini kita lihat banyak sekali keadaan yang diguncangkan. Seperti tadi kita baca di Ibrani, bahwa Ibrani 12, bahwa sekali lagi Tuhan akan mengguncangkan. Namun puji Tuhan, kita sebagai anak-anaknya punya janji bahwa kita akan menerima kerajaan yang tidak terguncangkan. Untuk diam di dalam kerajaan yang tidak terguncangkan atau kerajaan Allah, kita harus beribadah. Apa artinya ibadah? Yesus the center church. Jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Bagaimana prakteknya? Tadi kita sudah bahas ada 2 poin, yaitu mempersembahkan tubuh kita, tinggal di hari daratnya, jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan. Dan yang kedua adalah pembaharuan pikiran. Tentunya kita tidak bisa berusaha sendiri, kita harus minta pertolongan Roh Kudus. Baik, saudara-saudari terkasih, itulah poin pada hari ini. Kita belajar bahwa Tuhan akan mengguncangkan dunia ini sekali lagi. Namun kita akan menerima kerajaan yang tidak akan terguncangkan. Kita harus beribadah. Ibadah itu apa? Menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan. Bagaimana prakteknya? Mempersembahkan tubuh kita dan memperbaharui pikiran kita. Terima kasih saudara-saudari terkasih. Tuhan memberkati. Sebelumnya kita tutup dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur hari ini kami belajar bersama-sama Tuhan, bahwa kami bersyukur kami mempunyai Engkau sebagai Allah Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Terlebih lagi Engkau adalah pelindung kami, dan kami bersyukur menerima kerajaan yang tidak akan terguncangkan Tuhan, hidup di dalam kerajaan Allah Tuhan. Kami akan beribadah dengan baik Tuhan, menempatkan Engkau sebagai pusat kehidupan kami Tuhan. Kami juga akan mempraktekkan, mempersembahkan tubuh kami Tuhan setiap hari sesering mungkin Tuhan, sehingga kami bisa menempatkan Engkau, mengandalkan Engkau setiap hari. Dan yang kedua Tuhan, kami perlu Roh Kudus untuk terus mengingatkan kami pikiran-pikiran yang jahat atau apapun Tuhan, kami akan ganti dengan pikiran-pikiran Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku
Baik, saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menerima berkat daripada Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Engkau ya Bapa. Kami berterima kasih, kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Sebab itu Tuhan kami berterima kasih. Walaupun kami ya Tuhan masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami tahu ya Tuhan oleh karena kasih pertolongan penyertaan Tuhan menyertai sepanjang hari dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan kami berterima kasih, Engkau begitu baik, Engkau mengasihi dalam kehidupan keluarga kami. Sebab itu Tuhan kami bersyukur. Sebab Engkau sendiri Tuhan menyertai, memelihara, baik di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami. Sebab itu Tuhan kami berterima kasih sampai saat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau berkati juga bangsa kami, negara kami, pemerintahan kami ya Tuhan. Kami tahu sehingga bangsa ini dipulihkan ya Tuhan. Bangsa ini ya Tuhan disembuhkan dari segala penyakit ya Tuhan COVID-19. Dan kami tahu ya Tuhan Engkau berikan kesehatan bagi tim medis, tim dokter ya Tuhan, perawat, semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sembuh. Karena kami tahu ya Tuhan mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih. Dan saatnya ya Tuhan kami menerima berkat dari Engkau. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu Tuhan kami bersyukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.